Yang ketiga, yaitu garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah. Oke, seperti sebelumnya ya. pH garamnya mengikuti senyawa yang kuat. Nah, dalam hal ini karena yang kuat adalah basa, sedangkan yang lemah adalah asam, maka pH garam yang dihasilkan nanti adalah bersifat basa. Kalau basa berarti pH-nya lebih besar dari 7. Nah, untuk sifat hidrolisisnya mengalami hidrolisis parsial. Yuk, apa tadi? Hidrolisis parsial, yaitu hidrolisis sebahagian. Oke, contohnya di sini ada senyawa garam dengan rumus kimia CH3COOK. Nah, kalau CH3COOK ini dibuat lagi ya di sini. CH3COOK. Ini berasal dari yang pertama senyawa CH3COOH yang merupakan asam lemah. Tuh ya. Sedangkan K-nya di sini, nah, ini berasal dari KOH yang merupakan senyawa basa kuat. Itu dia ya. Jadi asam lemahnya CH3COOH, basa kuatnya KOH, membentuk CH3COOK. Nah, kalau CH3COOK ini diionisasi atau diuraikan, CH3COOK akan menghasilkan CH3COO- ditambah K positif. Tuh. Nah, kalau CH3COO-nya nih kita reaksikan dengan air H2O, maka akan menghasilkan atau akan terhidrolisis menjadi CH3COOH. Nah, seperti yang tadi ya, H2O ini kan terurai menjadi H+ dan OH-. Maka CH3COO-nya berikatan dengan si H+, membentuk CH3COOH. Sisalah si OH-nya ditambah OH- gitu. Jadi OH- ini juga sebagai bukti yang menunjukkan bahwa garam CH3COOK bersifat basa ya, karena dihasilkan dari asam lemah basa kuat dan dapat dilihat ada ion OH- yang merupakan pembawa sifat basa yang dihasilkan dari reaksi hidrolisisnya. Oke, sedangkan K+nya di sini jika direaksikan dengan air, nah, tidak terhidrolisis. Kenapa? Karena K+ berasal dari KOH yang merupakan basa kuat. Jadi, ion yang berasal dari basa kuat itu basa kuat ataupun asam kuat, pokoknya yang kuat ya, tidak terhidrolisis. Oke. Nah, dari contoh ini kan yang mengalami hidrolisis adalah yang bermuatan negatif atau anionnya ya. Jadi kalau jenis yang kedua tadi yang mengalami hidrolisis adalah kation. Kalau di sini yang ketiga, jenis garam yang ketiga yang mengalami hidrolisis adalah anionnya. Ingat ya. Oke, untuk rumusnya, karena pH bersifat basa atau lebih besar dari 7, maka rumusnya kita mencari ion OH-. Konsentrasi ion OH- sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi garam. Ya, rumusnya nggak terlalu susah untuk diingat, cuman mengganti yang dicari. Kalau dia basa berarti OH-, kalau asam H+. Nah, KW-nya tetap ya 10⁻².
minus 14. Ini Ka ataupun Kb nanti ada di soal. Dan konsentrasi garam. Ini dia rumusnya. Yang terakhir yaitu garam yang berasal dari basa lemah dan asam lemah. Jadi dua-duanya lemah, baik basah maupun asamnya. Oke, ternyata pH garamnya ini didasarkan pada harga Ka dan juga harga Kb. Ka adalah tetapan asam, Kb tetapan basah. Oke, jika nanti harga Ka-nya yang lebih besar daripada Kb, maka pH garamnya bersifat asam. Nah, sedangkan jika Kb yang lebih besar daripada Ka, garam bersifat basah. Basah ya. Nah, jika Ka sama dengan Kb, maka garam bersifat netral. Itu dia. Oke. Sifat hidrolisisnya mengalami hidrolisis total atau hidrolisis sempurna. Nah, jadi nanti baik kation maupun anion akan mengalami hidrolisis. Maka disebut hidrolisis total atau sempurna. Contoh, ada senyawa garam dengan rumus kimia NH4CH3COO. Nah, senyawa garam ini berasal dari basa NH4OH. Ya, yang merupakan basa lemah. Oke. Dan CH3COOH yang juga merupakan asam lemah. Jadi dua-duanya lemah. Oke, jika NH4CH3COO ini terurai akan menghasilkan NH4 positif ditambah CH3COO negatif. Oke, NH4 plus ini kan kation. Nah, jika NH4 plus direaksikan dengan H2O, maka akan mengalami hidrolisis menjadi NH4OH ditambah H positif. Sedangkan CH3COO- yang merupakan anionnya saat direaksikan dengan H2O juga mengalami hidrolisis menjadi CH3COOH dan HOH negatif. Gitu ya. Jadi baik kation maupun anionnya mengalami hidrolisis. Sehingga tidak berpatokan pada apa yang dihasilkan, H plus K atau OH negatif, karena dua-duanya ada dihasilkan. Nah, pH garamnya tadi berdasarkan pada harga Ka dan juga harga Kb. Rumus yang berlaku ada dua, ya, karena tadi kan garamnya bisa bersifat asam maupun basah, bergantung pada harga Ka ataupun Kb. Jadi kalau sifatnya asam, rumus yang digunakan H plus sama dengan akar Kw per Kb dikali Ka. Sedangkan untuk yang basah, OH negatif sama dengan akar Kw per Ka dikali Kb. Jadi untuk rumusnya berubah saja posisi antara Kb dan Ka-nya. Dan tentunya kalau asam pasti yang dicari H+, basah yang dicari OH negatif. Oke ya, itu dia untuk materi hidrolisis. Tidak banyak ya materinya. Konsepnya kita harus tahu 4 jenis garam. Dan untuk mengetahui pH garam yang dihasilkan, maka harus mengingat contoh-contoh dari asam
basah baik itu kuat dan juga asam basah lemah. K